Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Ibu dosen penguji, dan Bapak Ibu dosen pembimbing saya. Dan pada saat ini saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian tesis saya yang berjudul Efektivitas Implementasi Project Based Learning dengan pendekatan Design Thinking dan self-efikasi siswa dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa SMA pada mata pelajaran kewirausahaan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, dan metodologi penelitian, serta kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Besar harapan saya untuk memperoleh masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian ini. Izinkan saya memulai presentasi saya. Baik, adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah dari segi tuntutan pendidikan abad ke-21, yang mana dalam pendidikan abad ke-21, peserta didik dituntut untuk memiliki kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan jiwa kewirausahaan. Namun, pembelajaran kewirausahaan di SMA, tepatnya di SMA Teknosa, masih cenderung berpusat pada guru, metode ceramah kurang praktik, dan belum menghasilkan pengalaman eh, bisnis yang nyata. Akibatnya, jiwa kewirausahaan siswa belum berkembang optimal. Eh, Kondisi ini dikuatkan melalui studi terdahulu yang dilakukan oleh peneliti di SMA Teknosa, diperoleh hasil rata-rata bahwa jiwa kewirausahaan siswa di sekolah tersebut masih berada di 2,92 dari Likert 5 yang berada pada kategori sedang, dengan seluruh indikator juga berada pada kategori sedang, dan indikator percaya diri memperoleh nilai terendah di 2,75. Selain itu, dari total siswa yang dijadikan responden dalam studi terdahulu dari 38 siswa, sebanyak 94,74 siswa berada pada kategori sedang dan 5,26 siswa berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi jiwa kewirausahaan siswa masih perlu ditingkatkan. Lalu ditemukan masalah saintifik yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, PJBL terbukti meningkatkan entrepreneurial mindset dan entrepreneurial skill, dan design thinking terbukti meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa, serta self-efficacy terbukti meningkatkan kesiapan dan motivasi berwirausaha. Namun, penelitian masih bersifat parsial atau berdiri sendiri dan belum mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu model pembelajaran untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa. Terdapat kesenjangan dalam penelitian ini yang disebut dengan research gap. Peneliti mengolah data melalui publish or perish, di mana pada aplikasi ini kita mencari kata kunci penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan kata kunci entrepreneurial spirit, accuracy-nya sebanyak 45, relevansi skornya 0,28, project based learning 17, dan relevance skornya 1,33, design thinking accuracy-nya 22 dan relevance skornya 1,96, sedangkan self efficacy 21 kali dan relevansinya 0,37. Jika dilihat dari hasil temuan ini, bisa kita kelompokkan bahwa konsep yang banyak diteliti dari variabel ini adalah design thinking sebanyak 1,96 relevansi skor, termasuk kategori tinggi, yaitu banyak penelitian membahas design thinking dalam konteks pendidikan dan inovasi pembelajaran. Serta yang kedua, variabel project based learning sebesar 1,33 relevansi skor, ini dikategorikan tinggi,
yang mana banyak peneliti membahas project based learning dalam peningkatan hasil belajar dan keterampilan abad 21. Sedangkan konsep yang masih sedikit diteliti terdapat pada variabel entrepreneurial spirit, yaitu sebesar 0,28 relevansi skor kategori rendah. Penelitian tentang pengembangan jiwa kewirausahaan masih terbatas, terutama dalam konteks integrasi model pembelajaran inovatif. Dan yang terakhir, self-efficacy sebesar 0,37 relevansi skor masuk kategori rendah. Penelitian yang mengkaji peran self-efficacy dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan masih sangat terbatas. Dari keterkaitan ini yang masih belum banyak diteliti yaitu penelitian mengintegrasikan design thinking dengan PJBL untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa dengan mempertimbangkan peran atau moderasi dari self-efficacy. Pencarian kata kunci tersebut jika divisualisasikan melalui Force Viewers ditemukan gambarannya seperti yang ada pada layar. Saya memasukkan tahun penelitian dari 2023 hingga 2024 dan ditemukan gap bahwa penelitian yang menghubungkan secara langsung antara PJBL dengan pendekatan design thinking dan self-efficacy terhadap jiwa kewirausahaan itu masih terbatas dan belum membentuk keterkaitan dalam satu kerangka penelitian. Maka dapat disimpulkan masih sedikit yang penelitian yang mengintegrasikan ketiganya dalam satu model pembelajaran berorientasi pada peningkatan jiwa kewirausahaan siswa, khususnya di jenjang SMA. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah rumusan masalah terdiri dari tiga. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan tingkat jiwa kewirausahaan antara siswa yang belajar menggunakan model PJBL dengan pendekatan design thinking dan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan tingkat self-efficacy antara siswa yang memiliki self-efficacy tinggi dan self-efficacy rendah? Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran PJBL dengan pendekatan design thinking dan self-efficacy dalam peningkatan jiwa kewirausahaan siswa? Dan untuk tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah tersebut, yang mana yang pertama untuk menguji perbedaan tingkat jiwa kewirausahaan antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran PJBL dengan pendekatan design thinking dan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kedua, untuk menguji perbedaan tingkat self-efficacy antara siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi dan self-efficacy yang rendah. Dan yang terakhir adalah untuk menguji interaksi antar model pembelajaran PJBL dengan pendekatan design thinking dan self-efficacy dalam meningkatkan tingkat jiwa kewirausahaan siswa. Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini adalah penelitian ini bisa secara memperkuat teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis untuk memberikan manfaat bagi guru, peserta didik, sekolah, dan peneliti selanjutnya. Untuk manfaat praktis bagi guru, penelitian ini menjadi referensi dan alternatif strategi pembelajaran inovatif melalui penerapan PJBL dengan pendekatan design thinking untuk memberikan pengalaman belajar berbasis proyek nyata sehingga menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan peserta didik. Dan manfaat praktis bagi peserta didik adalah meningkatkan self-efficacy, yaitu keyakinan diri dalam mengemukakan ide, mengambil keputusan, serta berani menghadapi resiko dalam kegiatan kewirausahaan melalui pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan kolaboratif. Manfaat praktis bagi sekolah yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi pembelajaran yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya jiwa kewirausahaan peserta didik.
Manfaat praktis terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya yang mana penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi ilmiah untuk mengembangkan kajian lebih lanjut terkait efektivitas PJBL, design thinking, dan self-efficacy dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan pada berbagai jenjang pendidikan. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa secara teoritis, manfaat dari penelitian ini bisa memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan, dan secara praktis, manfaat dari penelitian ini secara nyata bagi guru, peserta didik, sekolah, dan penelitian selanjutnya dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan peserta didik. Kajian teori dalam penelitian ini ada tiga, yaitu teori jiwa kewirausahaan oleh Joseph Schumpeter. Beliau menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui inovasi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam konteks pendidikan, jiwa kewirausahaan dikembangkan melalui pembelajaran yang mendorong kreativitas, inovasi, pemecahan masalah, dan pengalaman nyata. Teori yang kedua adalah teori konstruktivisme untuk yang menaungi PJBL atau Project Based Learning. eh, Teori ini dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky, menegaskan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif melalui pengalaman belajar, interaksi sosial, dan pemecahan masalah. Prinsip dalam teori ini sendiri adalah siswa belajar aktif membangun pengetahuan, interaksi sosial dan kolaborasi, pemecahan masalah, dan refleksi dan pengalaman bermakna. Dalam hal ini, Project-based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui penyelesaian proyek nyata sehingga siswa membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara bermakna. Dan yang terakhir adalah teori sosial kognitif dan self-efficacy oleh Albert Bandura. Bandura menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan, faktor personal, dan perilaku. Di sini dinyatakan bahwa self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan. Ditemukan 5 penelitian relevan dari variabel ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. Di tahun 2025, yang mana fokus atau variabel utama dalam penelitian ini adalah project-based learning dan design thinking. Temuan utama dalam penelitian ini adalah integrasi PJBL dan design thinking dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan problem solving, kolaborasi, dan keberanian siswa dalam menghasilkan solusi inovatif. Penelitian ini sangat relevan karena menggunakan dua pendekatan utama yang sama dalam penelitian ini, yaitu PJBL dan design thinking. Yang kedua adalah penelitian Masdarini et al. Dilakukan di tahun 2024. Fokus variabelnya adalah project-based learning dan self-efficacy terhadap kesiapan kewirausahaan, berwirausaha. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PJBL dan self-efficacy berkontribusi terhadap kesiapan berwirausaha siswa. Penelitian ini sangat relevan karena menghubungkan PJBL dengan self-efficacy sesuai variabel moderator faktor psikologis dalam penelitian ini. Yang ketiga adalah penelitian oleh Prasetyo et al. Dilakukan di tahun 2024 dengan fokus utama adalah design thinking terhadap pengembangan ide bisnis. Temuan utamanya, design thinking membantu siswa mengembangkan ide bisnis yang kreatif, solutif, dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Penelitian ini sangat relevan karena menunjukkan efektivitas design thinking dalam pembelajaran kewirausahaan yang menjadi bagian dari perlakuan penelitian ini. Yang keempat adalah penelitian oleh Al-Munawar et al. Di tahun 2025. Fokus utamanya adalah project-based learning terhadap jiwa kewirausahaan. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kewirausahaan berbasis proyek meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa melalui kreativitas, keterampilan manajerial, dan interaksi dengan konsumen. Penelitian ini sangat relevan karena variabel dependennya sama, yaitu jiwa kewirausahaan melalui pembelajaran proyek. Dan yang terakhir adalah penelitian oleh Jannah Elmuna
Dilakukan di tahun 2025, fokus atau variabel utamanya adalah project based learning terhadap jiwa kewirausahaan, yang mana temuannya menunjukkan bahwa PJBL meningkatkan entrepreneurial mindset, kreativitas, problem solving, kerja sama tim, manajemen risiko, dan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman bisnis nyata. Penelitian ini paling relevan karena membahas dampak PJBL terhadap berbagai aspek kewirausahaan yang selaras dengan tujuan penelitian ini. Maka kesimpulan relevansi dari kelima penelitian ini adalah penelitian ini mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu model untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa SMA. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah ditemukannya masalah di lapangan, yaitu rendahnya jiwa kewirausahaan siswa, maka dilakukan treatment dengan model pembelajaran PJBL pendekatan design thinking. Sebagai pembanding adalah model pembelajaran konvensional dengan moderator self-efficacy. Dari penelitian ini akan diketahui peningkatan jiwa kewirausahaan melalui treatment PJBL pendekatan design thinking dan melalui pembelajaran konvensional. Akan diketahui apakah ada peningkatan jiwa kewirausahaan melalui pengetahuan kewirausahaan, sikap atau mindset kewirausahaan, keterampilan atau perilaku kewirausahaan. Hipotesis dalam penelitian ini ada tiga. Hipotesis pertama yaitu terdapat perbedaan jiwa kewirausahaan antara siswa yang belajar dengan PJBL dengan pendekatan design thinking dan siswa dengan pembelajaran konvensional. Hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan jiwa kewirausahaan antara siswa dengan self-efficacy yang tinggi dan rendah. Dan hipotesis yang ketiga adalah terdapat interaksi antara model pembelajaran PJBL dengan pendekatan design thinking dan self-efficacy dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa. Adapun metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian ini kuantitatif eksperimen dilakukan di SMA Teknosa, Serpong Utara, Tangerang Selatan di semester ganjil tahun ajaran 2026-2027. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Teknosa sejumlah 6 kelas dan terdiri dari 127 siswa. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas 12A, kelas 12. 12A menjadi kelas eksperimen terdiri dari 21 siswa dan kelas 12B menjadi kelas kontrol terdiri dari 20 siswa. Total sampel dalam penelitian ini adalah 41 siswa. Desain dalam penelitian ini adalah desain faktorial 2 kali 2, yang mana treatment dilakukan kepada kelas eksperimen dengan mengelompokkan self-efficacy rendah dan self-efficacy tinggi untuk masing-masing perlakuan, yaitu kelas konvensional dan kelas eksperimen PJBL Design Thinking. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama adalah melakukan pretest jiwa kewirausahaan, lalu pengisian kuesioner self-efficacy. Setelah itu dilakukan treatment menggunakan PJBL Design Thinking pada kelas eksperimen dan melakukan post-test jiwa kewirausahaan pada kelas kontrol dan eksperimen, lalu ditambah dengan dokumentasi dan pengisian lembar observasi sebagai bentuk keterlaksanaan model pembelajaran di kelas. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah uji instrumen pra-penelitian, yang mana ada uji validitas menggunakan korelasi produk moment dan uji reliabilitas Alpha-Cronbach. Dan yang kedua adalah uji prasyarat, yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk karena sampel saya di bawah 50 dan uji homogenitas oleh Leibniz test. Uji hipotesis menggunakan two-way ANOVA. Jika ditemukan signifikansi pengaruh dari uji hipotesis menggunakan two-way ANOVA, maka akan dilakukan uji lanjut dengan uji simple effect Bonferroni. Untuk mengetahui efektivitas dari model
model pembelajaran PJBL, pendekatan design thinking terhadap jiwa dilakukan uji efektivitas and gain score. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Saya menunggu kritik, saran, dan masukan dari Bapak Ibu dosen sebagai penguji, pembimbing, dan ketua sidang. Terima kasih.